Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak Sega. Eh, Ketika saya sudah mendengar tadi semua dari narasumber dan keynote speaker, saya pikir semua yang disampaikan itu sangat baik dan yang hanya perlu dilakukan adalah kita hanya perlu untuk menindaklanjuti baik dari sisi konsep yang harus kita matangkan dan juga maupun aplikasinya. Dan juga perlu untuk memikirkan. Bisa perkenalkan dulu supaya orang kenal gitu siapa dirimu sebenarnya gitu. Oke, nama aja ya Kak. Nama Susan Irana instansi ya. Atau sekarang beraktif di mana? Ya, saya berjemaat di GKI Bukit Hindu. Kami aktif di Muda Asrata, Pemuda Senior Efrata. Kami mengatakan seperti itu. Dan saya sebagai pengajar di Universitas Palangkaraya. Saya lanjutkan ya Pak. Lanjut. Ya, ya. Yang hanya perlu, karena semuanya pemikiran itu semua bagus, semua luar biasa, dan itu menggambarkan bahwa kita nih sebenarnya kaya dan kita kuat kalau kita mau membuat perubahan restrukturisasi dan revitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ada beberapa masukan juga itu juga sangat bagus yang hanya saya harapkan adalah nanti ada strategi atau langkah apa yang bisa diambil hingga pemikiran-pemikiran ini nanti bisa kita tindak lanjuti dan realisasikan. Seperti itu. Ya, dan sebenarnya yang diinginkan oleh jemaat, ya harapan saya yang diinginkan oleh jemaat sebenarnya jemaat itu merasa GKE punya dampak. Ketika jemaat merasakan ada dampak pada diri mereka, jemaat ini tidak akan sungkan untuk berkontribusi, melakukan pelayanan dan sebagainya itu dengan sangat mudah. Hanya perlu manajemennya saja, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Paulus. Terima kasih Pak Moderator. Apa bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Ya, jelas sekali Pak. Saya Pendeta Paulus Ajong, Ketua Resort GKE Pontianak. Terima kasih kepada semua narasumber yang luar biasa pada malam ini. Saya berusaha untuk tidak membawa pikiran baru yang ada dalam kepala saya dalam tanggapan ini, tapi berusaha untuk mengelaborasi pokok pikiran yang sudah ada yang disampaikan oleh semua narasumber. Yang pertama, kita bangga bahwa gereja yang adalah persekutuan orang-orang dan gereja yang hidup dan berkembang manakala orang-orang yang menjadi anggota gereja itu berpartisipasi dengan senang hati, berkontribusi sesuai dengan karunia talenta yang ada padanya. Dan pada malam hari ini GKE semoga kedepannya juga terus berkelanjutan. Anggota jemaat GKE berkontribusi, berpartisipasi berdasarkan pengamatan, pengalaman, evaluasi, kajian, analisis, dan pada malam hari ini disumbangkan untuk GKE. Dan kita berharap pokok pikiran dari semua narasumber ini tidak seperti air sabun buyar oleh hujan, tetapi bisa dijadikan pokok pikiran draft dan dikaji terus-menerus begitu. Karena kalau saya amati semuanya sangat penting bagi GKE ke depan. Jika GKE ingin eksis di tengah zaman yang terus berubah. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya melihat dari keempat narasumber, sesungguhnya ada dua pokok pikiran penting. Yang pertama berkaitan dengan restrukturisasi, lalu yang kedua revitalisasi. Jadi empat narasumber itu melihat pada dua hal itu. Memang saya melihat kebutuhan kita saat ini di yang mana, di sisi yang mana? Apakah di restrukturisasi atau revitalisasi? Kalau restrukturisasi itu artinya struktur yang ada selama ini dalam tanda kutip menjadi penghambat kita berkembang lebih kencang lagi begitu ya. Apakah di situ memang? Atau jangan-jangan persoalan kita selama ini bukan di restrukturisasi tetapi di revitalisasi. Kalau kendala yang kita hadapi selama ini di revitalisasi dan ini perlu kajian yang komprehensif, maka ide, gagasan, pokok pikiran, analisis dari keempat narasumber menurut saya itu sangat bagus untuk GKE terapkan, implementasi ke depan. Tetapi kalau persoalannya pada restrukturisasi, persoalannya di mana? Memang tadi sudah disampaikan ya,
berkaitan dengan kesesuaian dengan struktur administrasi negara. Karena gereja Kalimantan Evangelis berada di Indonesia. Dan harus saya akui karena saya sebagai ketua PGIW Kalimantan Barat, di bawah PGIW ada banyak ya gereja-gereja. Ya, memang sebagian besar gereja-gereja yang ada itu sudah mengikuti administrasi pemerintah yang ada. Misalnya dari tingkat pusat, untuk tingkat wilayah, kemudian daerah, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Tetapi saya perlu penjelasan dari narasumber sejauh mana ya struktur ini menghambat katakanlah perkembangan GKI dalam tanda kutip ke depan. Tapi bagi saya tidak masalah mau direstrukturisasi atau mempertahankan struktur yang ada, tetapi darurat saat ini sebenarnya direvitalisasi karenanya masukan-masukan penting berharga ini tadi penting untuk diakomodir ke depan. Mengingat waktu, apa boleh buat saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, ada yang mengingatkan bahwa kita malam hari ini temanya adalah restrukturisasi dan revitalisasi GKI di era kenormalan baru. Saya persilakan ada suara wanita lagi dari Jemaat Kasongan, Ibu atau Mbak Mardiana Umar ya. Silakan yang sudah mendaftar. Mohon izin yang mungkin tidak sempat nanti silakan ada link khusus memberikan masukan, nanti ada ditanggapi oleh para pembicara. Silakan Mardiana. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Segah dan juga untuk para narasumber dan juga para penanggap dari Sinode. Syukur karena pada malam hari ini dulu. Saya Mardiana dari Resort Kasongan. Dan juga sama dengan Mbak Susan tadi, sama-sama di Muda Serata, Pemuda Senior Efrata, Ibu rumah tangga. Mengucap syukur karena ada webinar ini pada malam hari ini boleh terlaksana, dan harapan mungkin sama dengan penanggap umum yang terdahulu, agar apa yang dibicarakan, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bukan hanya sampai pada tahapan ini saja, sekedar dibicarakan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh salah satu narasumber, Ibu Imelda, bahwa ini kita harus melakukan sesuatu agar apa yang menjadi tema webinar kita pada malam hari ini itu berdampak seperti yang dikatakan oleh Ibu Susan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi satu pembicaraan pada tingkat webinar, tapi harus ada tindakan yang dapat berdampak pada jemaat pada umumnya. Dan dari semua narasumber itu saya hanya menekankan pada pembinaan kaum milenial. Kita harus jujur, kita harus kita harus realistis bahwa GKE selama ini dari saya masih muda, bujang, Pak Segah, sampai sekarang konsentrasi pelayanan GKE itu sangat kalau boleh dikatakan minim. Untuk kaum milenial ini sangat minim. Jadi mungkin di situ yang harus ditekankan, karena masa depan gereja Kalimantan Evangelis ini ada pada kaum milenial ini. Itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Mbak Mardiana Umar. Selanjutnya saya undang Pak Dr. Insinyur Rawing Rambang untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Pak Rawing. Hindah hening Pak. Oh, okay. Ya oke. Salam, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Agustin Daresnarang, Sarjana Hukum. Yang saya hormati para pembicara, ada Pak Sangking, ada Pak Sipet, ada Pak Dedi, ada Pak Bu Melinda, demikian juga para penanggap. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa saran dan tanggapan, saya ingin perkenalkan diri, saya Rawing Rambang, anggota Majelis GKI Palangka 1, Dalan Raja Wali. Nah, saya melihat webinar ini yang digagas oleh pemerhati dan pencinta GKI ini sangat luar biasa. Saya pikir ini kecintaan kita terhadap GKI agar GKI ini lebih besar. Jadi kalau boleh, saya Pak Medio, orang tua saya orang GKI.
ada pemberita, ada pendeta, Pak Peter Rambang, ada Yohanes Songan, itu om-om saya semua, leluhur kami semua GKE. Jadi saya mengikuti betul perkembangan GKE ini dari saya kecil, dari tahun 60 sampai sekarang. Nah tentunya kegiatan-kegiatan ini ada keprihatinan. Ada keprihatinan terhadap perkembangan GKE. Jadi kegiatan-kegiatan ini bukan mengecilkan kita, malah membesarkan kita. Ini bentuk kecintaan pemerhati GKE agar GKE itu lebih besar. Saya terus terang aja Pak Medio, ada Pak di sini pendeta Pak Kinarung, di sini ada Pak Leperda dan Pak Satria. Anak saya tuh 4 tuh enggak mau masuk GKE. Marai pah gua. Ewennya kilo biasa . Nah, ini yang saya prihatin. Tapi saya tetap cinta GKE, Pak. Nah, ini yang perlu ada perubahan-perubahan. Saya tadi mendengar, terutama saya banyak menyorot, kita tidak bisa juga kita berdiam. Harus ada perubahan-perubahan menyesuaikan. Misalnya dengan nomenklatur tata negara yang ada. Ini saya waktu di birokrat memang ada kesulitan kalau tidak menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Nah kemudian saya juga prihatin tentang sumber-sumber pemasukan. Aset GKI ini luar biasa. Kebetulan saya banyak teman-teman pengusaha. Wah gampang tuh para. Nah ini yang mungkin saya sependapat dengan Pak Sipet dan Ibu Melinda harus dibawa orang-orang profesional. Orang profesional sehingga jangan sampai aset-aset GKI ini begitu saja bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga pendeta ataupun jemaat tidak tergantung kepada bantuan dari atau kolekte karena aset kita ini luar biasa banyaknya. Nah makanya perlu audit mana yang bisa digunakan mana tidak. Nah ini yang perlu kita lakukan ke depan dan kami berharap dengan webinar ini ada tindak lanjut, tidak hanya habis di sini saja. Apalagi ke depan ini ada pemilihan ketua umum Sinode GKE. Harus ada ini karena kami yang terlibat ini betul-betul cinta GKE ke depan lebih besar. Bukan stagnan. Terus terang saya sedih, Pak. Sedih. Iya, sedih. Betul. Nah, mungkin itu, Pak. Terus terang saya sedih karena saya ini orang GKE. Leluhur kami orang GKE semua. Bukan abal-abal saya. Kakek saya mati di Labuhan. Mati di Labuhan pendeta Songan itu. Itu karena GKE. Iya, pendeta Peter Rambang, Yohanes Songan itu om saya. Bapak saya dulu pemberita tahun 30-an, 35. Kakeknya Pak Teras itu kan Agustin. Nah itu karena kecintaan kami terhadap GKE, Pak. Jadi jangan sampai ada perasaan oh ini. Nah. Tapi saya yakin dan percaya kegiatan ini luar biasa sehingga milik kita yang bisa berkembang. Bukan hanya dimiliki oleh pendeta yang jadi tidak. Milik kita, aset kita bersama. Mungkin itu Pak Sega. Makasih. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Rawing. Saya undang karena ini satu terakhir saja ya. Saya undang satu penanggap atau penanya. Ada Pak Leonard Ampung yang angkat tangan terakhir ya. Pak Leonard, silakan Pak Leonard secara singkat. Kami sudah chat dari tadi nggak dilihat itu. Suaranya Pak Leonard, ya oke. Suaranya Pak Leonard tidak terdengar. Iya, terima kasih Pak Sega. Sama-sama Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat saja saya, ini suatu keprihatinan kita terhadap GKE. Mau berubah sekarang atau tambah ke bawah lagi. Ini saatnya, momentum 2021 ini harus semua Pak. Rendahkan hati semua kita, pejabat-pejabat GKE. Kita pemerhati GKE ini udah lama. Apa sampai oleh Pak Rawing, Pak Agustin Teras Narang. Ini sudah keprihatinan yang mendalam terhadap keadaan dan situasi GKE. Ayo Pak, buka diri. Jangan bicara masalah doktrin. Jangan berkutat masalah istilah-istilah itu. Ini fakta, nyata. Banyak anak-anak GKE kita yang lari Pak. Yang lari keluar dari GKE. Ini milenial, apa sampai ke ibu-ibu tadi, betul itu. Belum kita bicara masalah pelayanan dengan anak-anak. Tidak sangat menyentuh. Ya, ini sekarang saatnya berubah. Ini banyak pemikiran yang bagus tadi, yang sudah diuraikan oleh pembicara-pembicara. Itu saja, tolong, ini kita bersama-sama mau membuka diri. Kita harus berubah sekarang.
saatnya. Terima kasih Pak Sega. Terima kasih Pak Leonard sebagai penanggap terakhir. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.